Pak Busran nggak boleh berhenti. Makanya saya laporan untuk ganti, tapi nggak boleh. Pak Busran bilang, kalau kamu berhenti, saya juga berhenti. Baiklah, acara pertama adalah sambutan dari Bapak Bernard Kensundat selaku pemangku hajat, selaku Ketua Paguyuban. Mohon berkenan Bapak Bernard Kensundat untuk menyampaikan sambutan. Kami persilakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan Blok 67. Tentunya kita semua lah ya, berbahagia bisa bertemu lagi meskipun jumlahnya terus berkurang. 84 orang yang mendahului kita. Jadi tinggal sekarang terakhir berapa? 75. Itu pun beberapa orang tidak terdeteksi tempat. Jadi saya akan mulai begini. Kenapa bulan Januari itu ditaruh di bulan pertama? Mungkin semua ada yang sudah tahu ya. Kenapa Januari itu jadi bulan pertama dari 1 tahun? Januari itu diambil dari nama Dewa Janus. Dewa Janus itu punya muka 2, ke depan dan ke belakang. Makanya ditaruh bulan pertama setelah Desember. Tujuannya apa? Januari ini kita lihat ke belakang, kita refleksi, kita melihat apa yang kita jalani selama tahun yang lalu sebagai modal kita untuk melangkah ke tahun yang ke depan. Itu ceritanya begitu. Kita lihat tahun lalu apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita alami. Sebagai modal kita untuk melangkah ke depan. Tentunya modal itu ada yang negatif, ada juga yang positif. Dan kita berharap di melangkah kita ke tahun 2025 ini, yang negatif itu kita hilangkan dan yang positif itu kita tingkatkan. Salah satu yang beban atau pergumulan kita itu adalah sakit penyakit. Umur kita sudah bertambah dan kita rentan terhadap sakit. Dan itu tidak enak kalau sakit. Saya mengalami bulan Mei lalu, ini contoh yang negatif ya. Saya ini orang yang tidak suka olahraga, tidak suka makan sayur, tidak suka makan buah, hidupnya sembrono, senang nonton sampai jam 3 pagi, apalagi kalau sudah sepak bola. Bisa sampai pagi, jam 5 baru selesai. Liverpool. Bulan Mei saya kolaps, dibawa lari ke rumah sakit. Saya opname di RSPAL Surabaya, kemudian dipindahkan ke RSPAL Jakarta. Dan bulan Juli kemudian saya terbang ke Singapura untuk meyakinkan kesehatan saya. Hasil, ya, kenapa saya kolaps? Karena kadar ini albumin, kalium, natrium, darah apa? Itu telah turun sampai pada batas yang minimum. Artinya, kalau saya terlambat, katanya dokter ya, itu saya bisa pingsan bahkan koma. Jadi Tuhan memberikan peringatan tepat waktu. Saya mau. Saya dibujuk sudah ke rumah sakit sama istri, hari pertama saya tidak mau. Tapi kemudian tergerak hati, saya langsung dibawa ke rumah sakit. Apa namanya itu?
dari dokter, ternyata penyebabnya apa? Itu tadi itu, kurang tidur, capek, tidak olahraga, tidak bergerak, tidak makan sayur. Katanya saya kurang gizi, makanan tidak bernutrisi, tidak bergizi. Negatif yang, dan kita semua mungkin yang pernah ya di rumah sakit itu kan gak enak, selang di kiri kanan, tidur aja terlentang, mau kiri juga susah, kiri kanan susah. Jadi jangan sakit lah. Nah ini yang membuat saya sikap itu, dan nanti moga-moga selama 2025 ini saya rajin tidur cepat, 8-9 jam. Saya makan sayur banyak sekali. Pokoknya namanya hijau-hijau saya sikat. Makan buah, makan telur, minum susu tiap jam 10 kayak bayi. Harus habis 1 gelas besar, ditunggui sama pembantu saya. Nah, kita berharap mungkin. Jadi kita coba melihat apa ini. Ada 2 saya lihat ya, hal yang kita perlu waspadai. Ya. Tiap tahun umur kita bertambah, bersyukur kita pada Tuhan. Tapi tolong disadari, buat tiap tahun itu umur kita, usia hidup kita, bukan umur ya, usia hidup kita itu berkurang. Umur bertambah, tapi usia hidup kita berkurang. Dalam pengalaman itu, satu ya tentu kita jaga kesehatan kita, kesehatan fisik ya tadi, tidur cukup, olahraga ringan, makan yang bergizi, ya. Dan yang kedua adalah kesehatan jiwa. Jiwa itu sudah hilangkan, buang jauh-jauh emosional yang bisa membawa kita pada stres. Ya. Nah, kenapa waktu itu saya tuh orang jarang muncul di WA group. Tapi kalau sudah terpaksa saya muncul. Dan saya muncul kalau saya melihat kita ini sudah sering berdebat, kadang-kadang diikuti dengan emosi. Yang paling itu, kita saling jaga kesehatan, saling jaga kekompakan kita. Saya punya rencana. Kemarin saya di Surabaya itu yang hadir 46 orang. Dan dari lihat beberapa teman, kondisinya memang sudah sangat ringkih ya. Diam, ya, ada yang saya kaget gitu. Nah, saya jarang di Surabaya, jadi ketemunya itu banyak saya kaget, baik bapak-bapak, ibu-ibunya yang kelihatan berjalan jauh sudah nggak bisa. Ya, bicara dengan Pak Bujito sama Pak Busran, bagaimana kalau nanti Lebaran itu April ya. Nah, setelah Lebaran kita reuni dalam makan Lebaran, sekaligus ya dilantiknya kita sebagai pratar. Jadi kalau disetujui nanti, dan nanti kalau mereka di sini, himbauan saya pada 1 hari waktu mereka acara bebas, mungkin teman-teman berkenan undang mereka 1, 2, 3 ke keluarga untuk makan di rumahnya. Seperti kita dulu kalau melayar di Waruki sampai di 1 pelabuhan, keluarga pada datang ngajak 1-2 taruda. Coba untuk acaranya sendiri saya akan ya puji syukur saya masih kerja. Saya
bisa Pak, jadi host lah. Kalau ambil uang dari kas lagi, tadi Pak Juta udah teriak-teriak, help, udah mau habis. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan tambahan saya. Terima kasih.